Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah datang di forum kajian bangunan. Hari ini kita punya pembicara yang sangat terkenal di bidang ekonomi lingkungan, Bu Alim dari Departemen Ekonomi. Beliau bakal mempresentasikan isu di environmental economics mengenai the importance of social capital in environmental collection action in Indonesia. Ini merupakan studi Bu Alim beserta Pak Budi dan Bu Dia. Dan yang menarik dari studi ini adalah Bu Alim menggunakan experimental economics sama lab survey. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tertarik untuk membahas bagaimana sih cara mengkaji experimental economics di dalam kajian ekonomi, mungkin bisa banyak berdiskusi melalui kajian hari ini. Mungkin itu aja untuk Bu Alim. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah studi dari disertasi saya. Jadi Pak Budi dan Bu Dia adalah profesor saya dan kebetulan ini satu chapter dari disertasi saya melakukan metode eksperimen untuk topik social capital dan kaitannya dengan policy action. Ya, jadi apa sih yang menarik dari policy action itu? Jadi gini, banyak hal yang banyak problem kolektif yang kita temui dan bagaimana mengatasi problem kolektif ini. Beberapa masalah ya seperti misalnya provisi dari barang publik itu bisa dilakukan oleh pemerintah, di-provide oleh pemerintah, tapi ada hal lain pemerintah itu nggak bisa provide public goods itu gitu. Jadi yang saya ingin lihat, bisa nggak sih masyarakat itu secara volunteer memproduksi ya public goods atau mengatasi collective action. Nah, permasalahan utama dalam collective action itu adalah ini, dia benefitnya akan diterima oleh semua, ya, oleh semua. Nah, masalahnya kita mau nggak contribute untuk itu. Nah, ini masalah klasik dalam resonance dilemma game ya, mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu di game teori yang paling sederhana. Nah, kemudian setelah saya lihat-lihat gitu ya literatur, ini mengarah ke kemungkinan social capital itu bisa mengatasi masalah collective problem ini, ya, dengan mempromot collective action dari individu. Jadi ada beberapa literatur yang saya lihat dari Jepang, Fukuyama, dan Ostrom, sebenarnya masih banyak lagi bahwa social capital itu punya potensi untuk promote cooperation, ya, yang akhirnya bisa mengatasi masalah kolektif ini. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih social capital. Sebenarnya kalau kita lihat dari definisi social capital itu banyak apa ya? Dia adalah broad concept gitu ya, dan banyak sekali debate untuk masalah bagaimana apa namanya mendefinisikan social capital, terutama lagi mengukur social capital itu. Tapi saya ambil dari yang paling terkenal ya, Putnam. Dia adalah social capital adalah connection among individuals ya, keterkaitan antara individuals. Di sana terkait juga masalah network ya, dan kemudian bagaimana norms of reciprocity nanti kita akan jelaskan kemudian. Jadi norma timbal balik yang terjadi antara individu dan trustworthiness yang muncul dari mereka. Trustworthiness itu adalah apakah seseorang itu bisa dipercaya, ya. Ada nggak orang-orang yang bisa dipercaya dari satu komunitas itu? Sekarang kita akan bahas dari sisi konsepnya dulu, bagaimana social capital bisa membawa pada kerjasama ya, dari satu komunitas. Jadi ini satu komunitas itu kan mereka saling berinteraksi ya, saling engage, dan kemudian intensitas dari interaksi itu akan membawa pada pengetahuan yang lebih baik akan preferensi orang lain gitu, dari interaksi tersebut. Nah, tapi kita punya asumsi di sini. Kita tahu bahwa classical assumption dari economics itu adalah orang itu hanya punya selfish motive gitu. Kalau di sini saya sebutkan self regarding preference ya. Nah, tapi asumsi ini harus kita hilangkan
bukan, ya, karena kita fokusnya pada interaksi. Nah, karena itu kita harus membuat asumsi bahwa individu itu bukan hanya ada orang yang selfish, tapi juga ada tipikal orang lainnya itu dia mempunyai social preference atau namanya other regarding preference. Jadi dia memperhatikan preferensi orang lain, ya. Nah, apa sih feature yang utama dari social preference? Yang pertama adalah, sebenarnya ini yang paling utama ya, ada beberapa tapi saya ambil yang paling terkait dengan konsep ini, reciprocity, ya, reciprocity. Reciprocity itu adalah respon kita dari perilaku orang lain. Ya. Nah, dalam konsep reciprocity ada istilah reciprocal fairness. Jadi kita merespon orang yang baik kepada kita dengan kebaikan lagi, dan kita merespon orang yang jahat sama kita dengan kejahatan lagi. Kalau reciprocity ini lebih luas dari sekedar ini. Jadi kita bisa tuh baik sama orang jahat sama kita misalnya gitu ya, atau sebaliknya gitu. Jadi fitur utama dari social preference itu adalah reciprocity ini. Karena itu sekarang kita mengasumsikan bahwa dalam interaksi ini orang bukan hanya punya selfish motive, tapi ada orang-orang yang punya social preference tadi. Nah, ada satu literatur yang mengklasifikasikan ketipe orang yang terkait dengan interaksinya. Pertama adalah orang itu bisa punya sifat namanya conditional cooperators. Conditional cooperators itu kalau misalkan kita dibaikin sama orang, kemudian kita balas berbuat baik sama dia, termasuk kalau dijahatin orang, kita juga jahat sama dia. Nah, menurut penelitiannya ini Fair dan Fisbacher ini, itu orang yang kayak gini itu sekitar 50%. Dan ternyata saya juga sudah menemukan gitu ya, baik untuk kelas pilot eksperimen di kelas saya itu kira-kira segitu juga. Kayaknya Billy pernah ya? Ini salah satu ininya nih. Apa namanya? Iya, partisipan dalam pilot eksperimen. Dan kemudian nanti kita lihat di studi saya juga sekitar 50%. Ada lagi orang selfish yang seperti saya katakan tadi. Ada lagi orang yang iri, ya. Sebenarnya iri itu kan juga ada regarding preference. Sekarang dia melihat tuh melihat orang lain gitu sebenarnya. Ada juga orang yang altruis. Ya. Nah, bagaimana reciprocal behavior ini kita lihat dalam satu komunitas? Gitu. Jadi kita bisa melihat perilaku reciprocal ini memang dia attach ke individu, ya. Tapi kalau karena dia terkait dengan interaksi dia dengan orang lain, dan ketika itu terjadi dalam satu komunitas saling interaksi gitu ya, maka dia bisa jadi yang namanya social norms. Jadi norma sosial yang ada dalam satu komunitas tersebut. Nah, ini bisa terbentuk dalam yang namanya formal dan informal values atau rules ya, formal dan informal rules dalam masyarakat tersebut. Dan ini yang nanti saya akan buat termnya, di beberapa literatur juga mengatakan seperti itu, termnya menjadi trust ya, kepercayaan ya. Nanti kita akan definisikan trust itu apa. Kenapa ini bisa jadi trust? Jadi begini, dalam satu komunitas ya, mereka kan berinteraksi ya. Artinya mereka itu ada network dalam satu komunitas tersebut, di mana network itu memfasilitasi transmisi informasi akan trust level dari orang-orang itu. Gitu. Nah, dalam konsep trust itu ada dua agen yang penting, yaitu pertama adalah trustor. Trustor ya. Trustor itu adalah orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain. Yang kedua adalah trustee. Trustee itu adalah orang yang menerima kepercayaan dari trustor dan mengembalikannya kepada trustor. Mengembalikannya dalam bisa yang baik, bisa yang buruk ya, nanti kita akan lihat. Kalau misalkan dia mengembalikan kepercayaan dari trustor dengan sesuatu yang baik, maka dia dikatakan orang yang trustworthy. Ya, orang yang trustworthy. Jadi orang yang trustworthy itu adalah orang istilahnya dia adalah miliknya si trustee. Ya, orang trustworthy itu adalah miliknya trustee. Nah, kemudian, nah karena itu kalau misalkan kita menemukan
memberikan trust kepada trustee dan kemudian trustee-nya mengembalikan trust dari trustor itu, maka itu dikatakan kedua orang itu memiliki trust gitu, ya. Dan ketika trust itu ada, maka ia akan menghasilkan positif net benefit dari interaksi itu untuk keduanya. Jadi keduanya itu mendapatkan net benefit yang positif dari trust ini, ya. Banyak literatur ya, Uyama kalau nggak salah dia memperlihatkan gimana trust dalam bisnis gitu, yaitu memberikan semacam win-win solution ya bagi kedua pihak. Nah kemudian apa kaitannya dengan ini ya? Di sini saya membuat trust itu sebagai proksinya social capital. Jadi satu komunitas ya, di mana dia punya network yang dekat gitu ya, satu sama lain. Dan ada trust di dalamnya, jadi bukan sekedar dekat gitu ya, ngumpul gitu ya, tapi saling, kan ada juga yang saling berantem ya. Tapi kalau ada trust di dalamnya, maka bisa dikatakan community itu punya social capital yang tinggi, ya. Jadi istilahnya social capital itu ada kalau ada satu komunitas orangnya saling berinteraksi, ya, ikatannya kuat dan ada trust di situ. Sebenarnya begini, collective action itu bisa terjadi kalau ada apa, atau individu itu mau contribute di collective action itu kalau ada faktor-faktor apa. Saya melihat bahwa ada beberapa faktor ya bisa mempengaruhi kontribusi seseorang di collective action. Saya bagi menjadi 3 ya, walaupun yang kedua dan yang ketiga ini hampir sama ya. Maksudnya social capital itu bisa kita masukkan di social konteks juga, tapi saya ingin membedakan antara individual dan household karakteristik, kayak misalnya income, expenditure, ya, gender, household size, ya, seperti ini, religion juga, gitu ya. Dia berpengaruh terhadap kontribusi individu di collective action, tapi juga ada variabel-variabel terkait social konteks, gitu. Jadi bukan variabel yang attach ke individu, tapi bisa jadi dia attach ke individu, cuma itu terkait dengan interaksi dia dengan orang lain. Seperti misalnya ini ada beberapa studi ya terkait ini, ya. Ini intensitas interaksi. Kemudian ada juga tentang formal and informal rules, apakah ada social sanction di sana. Kemudian trust ya, dan yang terakhir ini yang saya akan jadikan referensi ini adalah social capital. Nah, jadi inti dari studi ini melihat ini social capital punya pengaruh nggak ke collective action. Nah, tapi kita punya nih satu masalah, yaitu problems of measurement. Measurementnya ada 2, dari social capital itu sendiri dan dari cara kita mengukur kontribusi di collective action. Untuk pengukuran social capital, kita punya masalah seperti saya katakan tadi, di pertama interpretasi dari social capital itu sendiri, ya. Jadi kita kalau saya coba bahas ya, buka literatur ya tentang social capital itu variannya banyak ya, cara pandang terhadap social capital itu sendiri banyak ya. Dari sisi konsep aja seperti itu, belum lagi cara mengukurnya, ya, cara mengukurnya. Nah, ini saya bagi 2. Yang pertama adalah mengukur social capital lewat survei, dan yang kedua lewat eksperimen. Ini ada 2 perbedaan dasar. Yang pertama adalah kalau kita coba mengukur social capital seseorang lewat survei itu adalah self-reported behavior. Jadi dia yang menyatakan kan ya, kita tanya dia jawab. Nah, yang dia jawab itu apa, perilaku apa? Bisa jadi perilaku dari pengalaman masa lalu dia, ya, pengalaman masa lalu dia, atau pernyataan dia akan satu setting hypothetical situation, gitu. Jadi kita buat misalkan gini, kalau Bapak dan Ibu ketemu dompet gitu kan ya, ada KTP-nya gitu kan, Bapak dan Ibu mau nggak mengembalikannya? Itu kan hypothetical situation gitu ya. Gitu kayak pertanyaan seperti itulah. Kalau pas experience itu misalkan Bapak dan Ibu ini nggak ada arisan nggak di komunitas Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu ikut nggak di arisan itu misalkan gitu. Jadi pas experience-nya. Yang berikutnya adalah lewat eksperimen, ya. Nah, eksperimen kalau di lab kita sebenarnya buat hypothetical situation juga, tapi yang kita potret adalah
actual behavior response-nya. Jadi ada situasi yang kita setting, kemudian mereka itu merespon situasi itu seperti apa, tapi itu actual gitu. Ya, itu dalam lab eksperimen yang kita lakukan. Dan untuk memproses sosial capital ini saya menggunakan trust game. Ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, yang kedua adalah masalah dalam mengukur kontribusi di collective action. Nah, kita bisa melakukan survei dan kita juga bisa melakukan eksperimen. Bedanya apa? Kan kalau yang latar belakangnya Esther familiar dengan metode ini, contingent valuation, ya kita bisa melihat willingness to pay mereka terhadap satu situasi hipotetis tertentu, ya. Kemudian kita juga bisa menanyakan lewat survei itu pas experience mereka. Jadi ya mereka kalau nyumbang itu di komunitas biasanya berapa, kan bisa juga sebenarnya. Nah, yang kedua adalah dengan eksperimen, ya. Jadi sama intinya seperti eksperimen di sini, yang kita ingin lihat adalah actual behavior mereka dalam satu setting situasi. Kita akan pakai public goods game di sini. Nah, ini adalah tujuan riset kami, ya. Ada 3, tapi yang intinya adalah yang pertama, kita ingin melihat nih apakah social capital itu mendorong mempengaruhi kontribusi individu dalam solving collective action problem. Kita akan menggunakan trust game dan public goods game dalam sequential manner, jadi berurut, ya, berurut. Yang kedua adalah kita ingin melihat, kita buat treatment di sini, apakah ketika kita membuka informasi tertentu tentang partner kita, ya, tentang grup, ya, tentang beberapa orang di grup itu, maka itu akan mempengaruhi kontribusinya di public goods game. Kan jadi trust game dulu baru public goods game. Jadi kalau misalkan ada informasi yang dia tahu dalam trust game, itu mempengaruhi enggak dalam kontribusinya di public goods game. Kemudian yang ketiga adalah kita ingin melihat perbedaan antara pengukuran trust dari game dengan kuesioner. Karena kebetulan walaupun kita melakukan game, tapi untuk trust game ini kita juga pakai kuesioner gitu. Ya, jadi sebelum gamenya itu saya kasih kuesioner mereka tentang trust. Nah, ini experimental design kami. Jadi kita pakai 2 game, ya, secara berurutan. Pertama adalah trust game untuk mengukur trust level. Trust itu kita gunakan untuk memproses social capital. Kita pakai mengutip Putnam yang mengatakan bahwa trust itu adalah isu sentral dalam konsep social capital, gitu kata Putnam itu kira-kira. Kita juga coba mengukur trust ini dalam kuesioner social capital yang kita bagikan kepada peserta. Kemudian yang kedua, kita melakukan public goods game dengan threshold, ya. Nanti kita akan bahas detailnya. Ini untuk mengukur individual contribution di public goods provision. Ya, ini observasi kita pakai lab eksperimen, ya, di Labcom Departemen Ilmu Ekonomi. Observasi yang berhasil kita dapatkan sekian yang untuk penelitian ini, tapi sebenarnya lebih dari ini, cuma yang lain ada yang gagal gitu, jadi kita keluarkan. Kemudian kita pakai software yang gratis ini, Zip3, yang bisa di-download secara gratis. Tapi kita masih harus modifikasi, ya, untuk keperluan kita. Nah, jadi kita melakukan lab itu kan hanya cukup untuk 20-an orang, ya, dan kita memutuskan untuk setiap sesinya itu ada 16 partisipan, ya, dan kira-kira satu sesinya itu berjalan sekitar 1 jam, 10 hari kalau nggak salah kita melakukan ini. Nah, ada 4 prosedurnya. Pertama adalah kita peserta diminta mengisi kuesioner tentang social capital. Ini kita adaptasi dari kuesionernya Bulan dan Onyx, ya. Ketika mereka melakukan ini di Australia, ya. Kemudian yang kedua, mereka melakukan bermain trust game. Yang ketiga, mereka bermain public goods game. Dan yang keempat, kita meminta mereka mengisi kuesioner sosial ekonomi, ya, karakteristik. Dan akhirnya setelah itu
keluar, mereka bisa nebus apa istilahnya hasilnya dengan uang. Nah, ini ada catatan ya. Ini kan ada 2 game dan di 2 game ini mereka dapat payoff ya. Nah, kita nggak kasih payoff dua-duanya, tapi kita buat lotre gitu. Jadi misalnya kali dia trust game-nya 100, public goods game-nya 150. Kemudian di lotre ternyata yang dapat public goods game-nya. Nah, 150 yang bisa diambil oleh dia. Kenapa kita melakukan lotre itu? Kita ingin keduanya ini independen hasilnya. Karena kita tahu trust game itu kan sebelumnya public goods game. Jadi kalau misalnya mereka udah dapat uang dari trust game dan kemudian mereka bermain public goods game, kan initial conditionnya jadi nggak sama gitu. Jadinya kita pakai lotre itu supaya mereka di 2 permainan itu mereka akan memaksimumkan utility-nya. Dan kalau misalkan ada yang dapat di bawah itu, ya ada juga yang dapat 10.000 gitu. Kita kasihnya 20.000 gitu. Jadi ada minimum payment-nya. Terus juga kalau ada yang datang, istilahnya datang cuma udah gak cukup lagi, kita juga kasih 20.000 sebagai show off fee. Nah, ini adalah kuesioner sosial capital. Jadi kuesioner sosial capital itu saya bagi 2. Yang pertama, kuesioner ini ada 20 pertanyaan, ya, 9 pertanyaan tentang trust, kemudian 11 pertanyaan tentang namanya civic engagement, karena ada juga orang yang melakukan survei dan mereka membagi 2 ini menjadi trust dan civic engagement. Ini kira-kira contoh pertanyaannya nih. Ya, ada orang yang berkata bahwa kalau kita menolong orang lain itu artinya menolong diri kita sendiri dalam long run. Setuju nggak dengan ini? Apakah kita merasa aman berjalan di wilayah atau komunitas kita di malam hari? Nah, ini nomor 3 ini adalah pertanyaan paling populer tentang trust ya. Ada di GSS ya, General Social Survey, dan biasanya ini dipakai. Do you agree that most people can be trust? Ya, ini kita pakai skala juga. Kita juga bertanya tentang multikulturalism ya. Kemudian mereka nyaman nggak kalau mereka berada di kalau orang yang berbeda-beda gitu. Dan ini pertanyaan tambahan saya, berapa sahabat yang kamu punya? Jadi sahabat bukan teman ya, kalau teman udah banyak. Yang bagian kedua ini adalah tentang civic engagement. Ini pertanyaannya sama juga level skala Likert. Ya, ini kebanyakan past experience ya. Past experience dari mereka di komunitasnya. Karena ini mahasiswa, saya ganti komunitas itu jadi kampus gitu. Nah, setelah mereka mengisi 20 pertanyaan itu, mereka masuk ke trust game. Ya, jadi dari komunitas mereka ada game ini. Ini kita adaptasi dari ya, berketal. Kemudian di awal kita kasih uang 50.000. Ini beneran nih uangnya 50.000 sebagai endowment. Kemudian kan satu sesi itu ada 12 orang. Kita bagi ini random, ya. Komputer itu sudah membagi nih. Ada jadi A, ada jadi B secara random. Kemudian setiap A akan kita pasangkan dengan B yang random, gitu. Jadi komputer yang melakukan ini, pairing ini,
tugas pertama kita berikan kepada A. Kita minta A, tolong buat decision berapa dari 50.000 yang kamu punya, kamu akan kasih B. Ya, kamu akan kasih B. Nah kemudian kita juga kasih tahu sama dia, komputer itu nanti akan mengkali lipat 3-kan uang kamu, kemudian akan dikasih ke B. Dan dia juga tahu bahwa B itu juga dapat 50.000 gitu. Nah kemudian setelah itu ya kita minta B untuk membuat keputusan. Kan udah dapet nih uang dari B dari A. Kalau A ngasih ya dapat dari A, kemudian kita minta B membuat keputusan berapa dari uang yang dia punya. Uang yang dia punya itu adalah 50.000 yang dia dapat pertama itu, plus kalau ada uang yang diterima dari A yang sudah dikali lipat 3-kan yang dia mau kasih ke A. Kita minta B membuat keputusan seperti itu juga. Semua rule of the game ini baik A maupun B tahu gitu. Jadi B juga tahu bahwa A itu misalnya ngasih 10.000, pas nyampe di B itu 30.000 gitu ya. Semua baik A maupun B itu tahu ya rule-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke public good game. Nah, kalau tadi kan pair, ya kan, 16 orang tapi pair. Nah, sekarang dipecah, rekomposisi lagi. Nah, dia jadi 16 orang itu dibagi menjadi satu grupnya 4. Nah, pas sesi inilah kita melakukan treatment terhadap grup ini. Jadi kita buat 3 jenis grup, yang satu jadi control group. Yang control group jadi gini, kalau satu sesi itu jadi control group, berarti semua sesi itu jadi control group gitu. Maksudnya gini, dalam satu sesi itu jadi control group. Jadi 4 kelompok itu semuanya modelnya seperti ini. Dan kita menentukan itu random. Ya, jadi kalau misalnya ini bagian apa nih dari angka random kita? Oh, sesi ketiga kita itu nanti masuknya treatment 1 misalnya. Nah, jadi di control group itu kan kita komputer itu akan membagi secara random ya. Jadi bisa dalam satu grup itu ada 2 ya, A dan 2 B ya. Kemudian bisa, tapi A dan B-nya ini bisa dari mana-mana ya. Tapi kita buat ini ada 2A dan 2B. Nah, yang kedua, treatment 1 itu kita masukkan dalam satu grup pasangannya. Jadi kalau misalkan saya berpasangan dengan seorang B di teras game, kalau kita kebetulan masuk treatment 1, pasangan saya itu akan masuk di public good game sesi itu. Tapi memang saya nggak tahu 2 orang lagi tuh gitu. Yang 2 orang lagi itu saya tahu 1A 1B, cuma saya nggak tahu dari mana. Yang treatment 2 itu kita memastikan bahwa nggak ada pasangannya gitu, nggak ada pasangannya. Nah, kalau nggak ada pasangannya itu berarti kita masukkan dalam satu grup itu A semua, dalam satu grup B semua, berarti kan pasti nggak ada pasangannya. Jadi kita kasih tahu bahwa ini misalnya saya A, sekarang public good game kelompok kamu itu semuanya A. Nah, dalam public good game ini kita buat situasi dari masalahnya ya. Pertama kita kasih gambar ya, kita kasih gambar tumpukan sampah ya di satu pojok lingkungan itu belum diangkut selama 2 minggu. Terus kita kasih penjelasan ini ada kemungkinan penyakit, lalat dan sebagainya. Kemudian kita kasih lagi 50.000 setiap orangnya sebagai endowment, dan kemudian setiap partisipannya kita tanya berapa yang dia mau kontribut untuk mengatasi masalah itu. Kita katakan ini masalahnya akan akan teratasi kalau terkumpul dari 4 orang itu sebanyak 100.000 ya, 100.000. Tapi kalau di bawah itu nggak akan teratasi. Nah, kalau terkumpul 100.000 itu akan dapat benefit. Nah, benefitnya apa? Berapapun yang terkumpul di atas 100.000 itu akan dikali 2-kan dan dibagi 4. Jadi istilahnya kalau dalam sini ada ukuran namanya MPCR, marginal per capita return. Itu 0,5 marginal per capita returnnya. Jadi misalkan kelompok saya itu dapat 120, berarti saya dapat 60 ya. Ya kan? Dapat 60.
berapapun yang saya kontribusikan gitu. Kan saya bisa nggak kontribusi sama sekali, bisa kontribusi lebih besar dari 60 gitu ya. Nah, jadi seperti itu modelnya. Ini kira-kira formulanya gini. Jadi payoff kita sebagai individu itu adalah endowment kita. Ini untuk threshold tertentu ya. Ini adalah thresholdnya, ini TJ. Endowment kita dikurang kontribusi kita di public good game ditambah benefit dari kelompok tadi itu. Kalau misalnya thresholdnya terpenuhi. Nah, kontribusi kita nih asumsinya dipengaruhi oleh trust level kita dan group treatment. Jadi maksudnya kita tuh grup sama siapa dan juga trust level kita ya dari trust game itu. Tapi kalau threshold nggak dipenuhi, nggak ada sanksi, nggak, kita mengasumsikan punishment. Nggak, jadi kalau threshold tidak terpenuhi kan seperti ini, mereka akan dapat 50.000. Ya memang di beberapa model ada juga yang pakai punishment ya, atau kita juga bisa katakan ada coordination cost, tapi ini buat simplifikasi aja. Atau karena sakit, karena sampahnya nggak diangkut, makanya kena diare. Harus beli obat. Karena ada bisa cost to the problem. Sebenarnya tadinya banyak yang mau saya masukkan, tapi akhirnya kalau terlalu banyak variabel itu ya dan ternyata tidak worth it kita analisis, malah makin bikin ini complicated gitu. Sebenarnya threshold itu pun bisa jadi nggak perlu, dan saya agak nyesel masukin threshold di sini. Yang keempat, setelah mereka main public good game, yang keempat kita minta mereka mengisi kuesioner socio-economic condition ya. Jadi pertama ya umur, jenis kelamin ya, karena ini mahasiswa saya minta juga IPK ya, jurusan mana ya, ekonomi, non ekonomi. Nah kita tambahkan environmental concern. Sebenarnya sih bukan religious concern ya, tapi seberapa ya taatlah mereka sama agamanya gitu ya. Kemudian kontrol variabel yang lain kayak misalnya mereka tuh dalam satu sesi 16 itu ada nggak yang mereka tahu gitu, teman mereka gitu kan. Dan mungkin itu mempengaruhi kontribusi mereka. Terus juga mereka pernah nggak bermain di lab eksperimen yang lain. Nah setelah mereka mengisi ini, mereka bisa keluar dan mengambil uangnya. Nah ini hasilnya. Ini trust game, ya. Ini hasil dari public good game. Kita punya 231 pair, jadi kan 462 tadi ya. Ini pair kan 1A, setengahnya A, setengahnya B. Secara rata-rata A itu memberikan 17.000 ya ke B, dan B itu mengembalikan 24.000 ke A. Ini kalau dihitung lebih dari 30%. Jadi kalau secara rata-rata sih istilahnya trustnya si A itu dikembalikan sama si B, bisa kita katakan gitu. Standar deviasinya ini yang B lebih tinggi. Nah, angka minimumnya di trust game ada A yang nggak ngasih apa-apa, ada A yang ngasih semua 50.000-nya. 50.000-nya dikasih semua ke B. Sebaliknya B, ada juga B yang nggak ngasih apa-apa, ada B yang ngasih 190.000. Saya nggak tahu ada nggak uang sisa. Dia kan harusnya yang optimal bagi dia bisa dapat 200.000 kan. Kalau misalnya dia memang uang pada saat dikasih ke A itu dia punya 200.000, berarti kan sisanya tinggal 10.000 ya. Atau dia memang kasih semua 190-nya yang dia punya. Nah di public goods game rata-rata kontribusi individu tuh 32.000, kontribusi grup 128.000 ya. Tapi ada juga grup yang memberikan totalnya itu 37.500, jadi ini nggak masuk threshold nih. Nah ini kontribusi dari individunya, ada individu yang nggak ngasih apa-apa, ada individu yang ngasih 50.000-nya dalam public goods game. Ya, jadi seperti itu. Nah di grupnya ada grup yang menghasilkan 190.000. Ya, jadi kita bayangkan kalau 190.000 dibagi kali 2 kan 380.
per definisi trust, artinya kalau A itu masih lebih besar daripada 0, A itu sebenarnya entrust B. Jadi A itu mempercayai B, karena kan dia punya potensi hilang kan uangnya yang di B. Nah, A yang memberikan lebih besar daripada 0 itu ada 221 dari 231, jadi sekitar 96%. B yang memberikan lebih besar daripada 0 220 ya, 90% juga. Nah ini kalau kita lihat by pair ya, ini pair, jadi 116 itu jumlah pairnya. A yang memberikan lebih besar daripada 0 dan B yang memberikan lebih besar daripada A itu 116 atau sekitar setengahnya. Nah ini pair yang ini itu sama dengan definisi kita tentang conditional cooperators tadi, bahwa ketika kita entrust B itu memberikan balik kepada A itu, atau dia itu menjadi orang yang trustworthy. Ini 50% ya. Jadi sama ya sama studi-studi sebelumnya, rata-rata seperti itu. Nah, ada juga nih A yang memberikan lebih besar daripada 0, B-nya memberikan dalam jumlah yang sama, memberikan dalam jumlah yang sama. Nah ini sekitar 27 orang atau 12%. Nah ini disebut orangnya egois. Kenapa? Karena sebenarnya kan dia tahu bahwa yang dia dapat itu pasti lebih banyak daripada A, dan dia nggak mau ngasih net benefit positif kepada A. Nah kemudian ini ya yang eksploitatif trustee ini itu ada 33%. Kemudian ini A yang nggak trust ya, mungkin kalau kita bilang pelit ya, tapi kalau di sini mereka tidak mempercayai B gitu ya, itu sekitar 10 orang. Tapi ada juga walaupun dia sudah tidak dipercaya, dia tetap ngasih gitu. Ada 7 orang nih, jadi istilahnya pasti uangnya berkurang dari 50.000 itu. Nah ini pembagian karakter dari B. Jadi B itu punya 4 pembagian juga ya. Jadi eksploitatif itu yang tadi dia udah dikasih sama A positif, tapi dia ngasih ke A lebih kecil. Ada yang egois, dia sudah dikasih oleh A, dia kasih balik ke A dalam jumlah yang sama. Kalau generous itu conditional cooperators. Kalau altruist itu tadi walaupun dia udah nggak dikasih sama A, dia tetap kasih ke A. Nah ini. Jadi tabel 5 ini memperlihatkan bagaimana kaitan antara hasil di trust game dengan hasil dari kuesioner. Jadi istilahnya survey result dan eksperimen result. Nah kita menemukan ada yang nggak konsisten di sini, yang akhirnya kita menyimpulkan bahwa ini kayaknya ada masalah dalam measurement di sini. Kayak misalnya gini. Oke, kita menemukan bahwa ketika A-nya itu nggak trust B, trust score-nya itu rendah ya di sini. Total capital score-nya rendah. Tapi kita menemukan misalnya harusnya ini nggak paling tinggi gitu ya. Harusnya ketika A-nya ini 0, ini harusnya nggak paling tinggi. Harusnya ini yang paling tinggi kan ya? Ini nih. Nah ini ada kejanggalan-kejanggalan di sini kalau pada ibu lihat lebih jauh lagi gitu. Ini juga seperti itu, ini ada masalah nggak konsisten antara hasil dari trust game dan nah ini adalah regresi sederhana dari model tadi ya. Jadi kita bagi dua, model untuk A dan model untuk B kita pisah karena posisinya A dan posisinya B beda. Dia sebagai trustor dan dia sebagai trustee. Nah kalau model untuk A ya, apa sih yang mempengaruhi kontribusi dia di public good game gitu ya. Jadi kan istilah gini, kita mengasumsikan apa yang dia experience dia di trust game itu akan mempengaruhi kontribusi dia di public good game. Ternyata memang seperti itu ya. Jadi uang yang dia kasih ke partner itu berkorelasi, artinya mempengaruhi kontribusi dia di public good game baik untuk A maupun B. Push untuk A, karena kan di A itu first mover, kemudian dia punya experience juga, dikasih berapa oleh B. Jadi kita masukkan namanya ratio of money spent B per A. Jadi kalau misalkan B per A nya itu tinggi, berarti si B nya itu baik kan sama dia. Nah ini ternyata juga berhubungan positif. Jadi dia kalau punya
pasangan yang baik gitu ya, maka dia akan kontribusi lebih di public good game ini. Nah tapi yang aneh ini nih, yang aneh ini kita menemukan yang negatif. Jadi kalau dia segrup sama temennya di trust game yang baik, dia malah memberikan negatif gitu. Jadi ini yang agak aneh, tapi ada literatur yang menjelaskan ini. Nah ada juga yang konsisten ini. Nah jadi ini ketaatan beragama ini untuk A sama B ini mempengaruhi kontribusi dia di public good game. Kalau untuk A ini mempengaruhi partisipasi di eksperimen yang lain, itu berpengaruh negatif. Nah untuk B, nah economics ini berpengaruh negatif. Jadi kalau ada ekonomi ini biasanya kontribusinya ya gitu lah. Nah ini treatment dan kontribusi di public good game. Jadi kan tadi kita punya hipotesis ini kalau misalnya informasinya di disclosure ya, itu pengaruhnya apa terhadap kontribusi di public good game. Itu kita juga menemukan hal yang tidak paralel gitu. Kayak misalnya gini, ini kan tinggi nih ya, 30 hitungannya ya, 50-50, padahal ini di public good game, padahal A itu di trust game itu nggak ngasih apa-apa gitu. Terus misalkan nih, di trust game ini adalah A yang dia punya partner yang baik gitu. Tapi ketika dia digabungin sama partnernya, itu dia nggak kasih kata-kata bukan yang tertinggi ya di sini. Jadi kan harusnya kalau misalnya dia punya partner yang baik, ketika dia digabungkan sama partnernya yaitu treatment 1, dia harusnya rata-ratanya paling tinggi ya. Ternyata nggak juga gitu. Jadi agak aneh juga di sini, walaupun ada yang konsisten juga. Kayak misalkan ini nih, B yang nggak dikasih apa-apa sama A ya pas di trust game, pas dia digabungin sama partnernya dia akan memberikan kontribusi yang paling kecil ya. Tapi ada beberapa hal di sini yang nggak konsisten, nanti Bapak dan Ibu secara detail bisa analisis sendiri ya. Ini conclusion kita. Tadi saya ingatkan brief lagi, goals kita adalah investigasi bagaimana ini trust sebagai proxy dari social capital itu mempengaruhi individual contribution di collective action, dan apakah kalau informasi itu ada yang dibuka itu mempengaruhi juga individual contributionnya di public goods game. Kemudian kita juga ingin mengukur trust game, hasil dari trust game dan dari kuesioner. Kita melakukan 2 game, trust game dan public good game secara berurut, dan kemudian ini kita juga melakukan kuesioner terhadap atau mengenai social capital. Ini conclusionnya. Jadi ketika kita menemukan bahwa ini antara kuesioner sama game, ini kok beda hasilnya gitu. Ya ini indikasi ada salah pengukuran ya dari salah satunya, dan kita indikasikan dari kuesioner gitu karena beberapa studi juga mengalami hal yang sama. Kemudian untuk trust level ya, itu memang secara signifikan mempengaruhi kontribusi di public goods game, taatan beragama ya kalau dalam penelitian kita, dan kemudian juga apakah dia berasal dari fakultas ekonomi atau enggak. Untuk treatment itu kita nggak punya clue ya tentang itu ya. Walaupun tadi kita melihat bahwa kalau misalnya ada A yang punya partner yang baik, itu justru dia cenderung kontribusinya kurang gitu. Nah, gimana menjelaskan itu? Ini ada di papernya Oliver ya. Dia melakukan survei dan dia menemukan bahwa kontribusi kita untuk collective action itu dipengaruhi oleh persepsi kita tentang teman-teman kita gitu. Waktu komuniti itu. Jadi ibaratnya kalau kita tahu komunitinya orang-orang baik gitu ya, yang akan kontribusi banyak, dia mungkin akan kontribusinya less gitu karena dia yakin thresholdnya itu terpenuhi. Ini terakhir policy implication-nya, ya ini hanya scratch aja ya. Ya kita tahu, setelah kita tahu nih hubungannya antara social capital dan contribution di collective action ini signifikan, ya kita punya peluang untuk dalam tanda kutip memanfaatkan community ini untuk provide mungkin public goods atau solve collective problems. Jadi nanti mungkin pemerintah punya budget allocation yang beda gitu ya, ketika kita tahu
ini satu kapital ini punya potensi untuk seperti itu. Kemudian yang terpenting adalah kalau kita tahu dia penting ya, maka jangan ada nih kebijakan pemerintah yang bisa merusak gitu. Karena dari beberapa penelitian misalkan ya, ada yang meneliti tentang BLT di Indonesia gitu ya. Itu ada ditemukan bahwa setelah itu ya, itu trust levelnya itu menurun ya. Bisa jadi dari mekanisme dan lain-lain yang tidak sempurna gitu misalkan. Kemudian juga kalau